Apa yang terjadi? Rasanya badanku tak bertulang. Batin Mekaira mencoba mengatur napas yang tersengal. Begitupun Samuel yang untungnya tak mendapatkan benturan apapun. Bangkit dari duduknya mengedarkan pandangan ke sekitar yang gelap temaram. Mekaira, di mana kamu? Desis Mekaira memegangi bagian kepala yang semakin terasa nyeri dan berdenyut. Ada cairan lengket pekat di telapak tangan Mekaira saat mengusap kepalanya. Apa ini darah? Lirihnya mencium cairan lengket itu yang berbau anyir. Karena tidak terlihat oleh pandangan Mekaira akibat suasana di dalam lift sudah gelap temaram. Kenapa harus kepala sih yang terluka? Padahal masih banyak anggota tubuhku yang lain. Gumam pelan Mekaira menutuki. Mendengar gumaman suara Mekaira, pandangan Samuel terhenti pada sosok yang meringkuk di pojokan seberang. Mekaira, dia segera berhambur mendekat. Kamu tidak apa-apa? Apa yang sakit? Cemas bercampur gelisah Samuel bertanya merangkul tubuh lemas gadis itu. Saya baik-baik saja. Lemah Mekaira dengan sisa tenaga yang tersisa berusaha melepaskan diri dari rangkulan. Tidak. Samuel menarik dan memegang cukup kuat bahu Mekaira, sehingga gadis yang sudah lemas tak berdaya itu jatuh dalam dada. Kau tidak baik-baik saja, Mekaira. Aku sudah tidak punya tenaga lagi untuk menolak. Batin Mekaira pandangannya mulai mengabur. Dokter, Sam. Lirih Mekaira tenggorokannya terasa sakit untuk bersuara lagi tertahan oleh rasa kering dan perih. Jangan takut. Aku di sini. Kata Samuel merengkuh tubuh gadis itu yang gemetaran dan lunglai ke dalam rangkulan pelukannya. Siapa juga yang takut sih? Dan singkirkan tanganmu dari sana. Kau menyentuh bagian lukanya. Dumelan Mekaira dalam hati yang tak bisa berbicara lagi. Suara desisan pelan keluar dari bibir Mekaira merasakan sakit berdenyut cukup hebat di kepala. Tangan Samuel mengusap pelan di punggung. Apa yang sakit? Dia bertanya seraya tangannya bergerak mengusap puncuk rambut Mekaira. Apa ini? Gerakan tangan Samuel yang baru saja mengusap kepala gadis itu seketika terhenti. Saat cairan kental berbau anyir mulai merembes tersentuh. Masih nanya lagi. Itu tuh darah. Darah, bego. Makanya jangan asal sentuh. Jawab Mekaira dalam hati. Jantung Samuel berpacu cepat serasa tertusuk mengetahui bahwa gadis dalam pelukannya itu terluka. Mekaira. Dengan tangan gemetaran panik dan takut, dia merogoh ponsel dalam saku jas lalu menyalakan senter ponsel. Dia arahkan cahaya senter ponsel ke wajah Mekaira yang sudah pucat. Darah? Oi, silau. Ngapain sih dia? Mekaira masih menggerutu dalam hati melirik sebal dengan mata sayunya. Kedua mata Samuel membelalak tak berkedip saking terkejutnya. Seiring perasaan takut, gelisah, panik, dan cemas melanda bergejolak dalam dada. Kau terluka. Dengan cepat walau gemetar Samuel melepaskan dasi yang melilit di leher. Bola mata coklat Mekaira masih menatap pergerakan Samuel. Mau apa lagi dia? Dengan sangat penuh kehati-hatian Samuel menghela tubuh lunglai Mekaira agar menyender ke dinding. Lalu mencari bagian luka asal darah merembes di kepala Mekaira. Untuk dihentikan pendarahannya dengan mengikatkan dasi hitam itu. Aku mohon, bertahanlah dan tetaplah tersadar. Pintas Samuel jemarinya yang gemetar tetap berusaha mentalikan dasi tersebut. Meski gemetar, dia masih berusaha menyelamatkanku. Batin Mekaira tersentuh akan tindakan sigap Samuel yang sebagai dokter. Kedua mata Mekaira yang sudah semakin menyipit sayu menahan rasa kantuk berusaha tetap tersadar. Dokter, lirihnya pelan.
Diamlah. Jangan berbicara dulu, dan tolong tahan sebentar lagi. Kembali Samuel merengkuh tubuh gadis itu dan memeluknya sangat erat, sehingga jas putih miliknya ikut terkena tetesan darah. Dia memelukku lagi, tapi ya, kali ini aku biarkan, karena saat ini aku benar-benar sudah tidak bisa bergerak lagi. Kedua mata Mekaira perlahan tertutup seraya hembusan napas panjang merasakan pikirannya yang mulai melayang. Tangan Samuel yang sedang memegang ponsel itu gemetar lemas, panik mendial nomor kontak. Tahanlah Mekaira, dan tetaplah tersadar. Aku akan berusaha agar kita cepat keluar dari sini, ucap Samuel serak sembari mendengarkan nada sambung yang terhubung dari ponsel. Gumam Mekaira masih tertahan dalam ambang kesadaran. Rasanya sakit sekali. Tuhan, apa ini sudah akhir hidupku? Mama, Papa, maafkan Caca yang selalu membuat kalian cemas dan selalu menyulitkan kalian. Caca belum sempat memberikan kebahagiaan untuk kalian. Gumam Mekaira dalam hati saat rasa sakit semakin hebat terasa di sekujur tubuh. Mereka tak sadar ada kelipan cahaya kecil berwarna merah berasal dari mata ukiran kucing yang terdapat pada gelang yang melingkar di pergelangan tangan Mekaira. Entah menandakan apa cahaya dari gelang itu. Halo, dokter, sekarang Anda di mana? Suara wanita dari seberang telepon menyapa indera pendengar Samuel. Rangkulan tangan Samuel di tubuh Mekaira semakin mengerat mencoba menahan perasaan bergejolak dalam dada. Dia bersuara walau terdengar serak dan gemetar. Marisa, kerahkan bantuan. Aku terjebak dalam lift. Dan di waktu bersamaan, di gedung perusahaan Deco Group, dalam ruangan luas tempat kerja bos besar di perusahaan itu, terlihat dua orang pria terduduk di kursi masing-masing. Devan terduduk di kursi kerja, tampak fokus membaca berkas hasil penyelidikan wanita bernama Salsabila. Alis dia berkerut tajam saat membaca setiap per lembarnya. Benar-benar wanita ini, gumam pelan Devan. Sementara John terduduk di sofa sibuk dengan laptop, pergerakan jemari dia terhenti saat merasakan getaran dari sebuah benda yang melingkar di pergelangan tangannya. Suara getaran itu semakin kuat membuat John langsung menyingkap lengan jas. Aira? Mata John melebar terkejut saat melihat cahaya kelipan kecil berwarna merah dari gelang yang melingkar di pergelangan tangannya. Dia seketika bangkit dari duduknya. Aira? Devan yang mendengar suara John sontak dia beralih melihat ke asal suara, di mana John berdiri dengan wajah tegang seperti baru memakan empedu. Ada apa, John? Tidak, Aira dalam bahaya, kata John langsung melangkah secara terburu ke arah pintu. John, tunggu. Devan segera bangkit dari duduknya ikut menyusul. Pintu ruangan ditutup dengan kasar oleh John yang keluar ruangan disusul Devan.